Selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam program My Way, satu program renungan singkat yang akan memberkati kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan sebelum kita beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Dan malam hari ini saya akan membahas atau membawakan sebuah tema, yaitu ungkapkan rasa syukurmu. Nah, bersyukur memang adalah satu hal yang harus kita lakukan, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah senantiasa di dalam segala hal. Dan perintah Tuhan ini tentu harus menjadi satu gaya hidup orang Kristen. Nah, tentu kita punya banyak alasan untuk kita bisa bersyukur selalu kepada Tuhan. Dan alasan untuk selalu mengucap syukur ini bukan hanya didasari oleh berkat-berkat jasmani yang kita terima, tetapi kita harus menyadari bahwa ada satu alasan yang paling kuat, yang paling mendasar, yang senantiasa bisa menjadi dasar bagi kita untuk menyatakan rasa syukur kita di hadapan Tuhan, yaitu kita mengucap syukur untuk keselamatan, untuk karya penebusan dari Yesus Kristus atas hidup kita. Karena kita hidup hanya oleh karena kasih karunia Allah, hanya oleh karena anugerah Allah saja kita dipanggil dan dipilih dari gelap untuk masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Itu satu anugerah Allah yang luar biasa, yang bisa menjadi dasar ucapan syukur kita setiap hari, setiap saat di hadapan Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat 28. Firman Tuhan berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, dengan rasa hormat, dengan rasa takut akan Dia. Bukan takut karena takut terintimidasi, tetapi takut sebagai bentuk rasa hormat kita kepada Tuhan. Dan kita juga akan belajar tentang mengungkapkan rasa syukur ini dari sebuah kisah yang ada di dalam Alkitab, yang menunjukkan satu contoh nyata bagaimana ungkapan rasa syukur yang luar biasa dinyatakan kepada Tuhan. Nah, kita akan baca kisah ini tertulis lengkap di dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Cerita yang berkisah tentang dua orang yang berhutang, tapi di dalamnya ada kisah tentang seorang perempuan yang mengasihi Yesus dengan sungguh. Nah, kita baca mulai ayat 36 sampai 50 ya. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang pendosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?
Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Nah, malam hari ini kita berbicara tentang ungkapkan rasa syukurmu kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan satu ekspresi, dengan satu tindakan nyata, dengan satu aksi, respon yang nyata. Bagaimana kita bersyukur karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan kisah yang kita dengar barusan itu menunjukkan bagaimana seorang perempuan yang sangat berdosa datang kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan satu tindakan bahwa dia perlu diselamatkan, dia perlu uluran tangan Tuhan, dia perlu jamahan Tuhan. Dia memberikan segalanya untuk Tuhan. Rambutnya dipakai untuk mengelap kaki Yesus. Air matanya dipakai untuk membasahi kaki Yesus. Bahkan minyak wangi yang sangat mahal dia pakai untuk mengurapi, untuk meminyaki kaki Yesus. Ini satu bentuk kerendahan hati, satu bentuk kesungguhan, satu bentuk totalitas dalam mengasihi Tuhannya. Dan dia mengakui bahwa Yesuslah yang sanggup untuk menyelamatkan hidupnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah kita menyadari bahwa hidup kita yang lama, yang penuh dengan dosa itu Tuhan sudah tebus dengan darahnya yang mahal? Kalau kita menyadari hal seperti itu, mari kita ungkapkan rasa syukur kita ini kepada Tuhan dengan satu tindakan nyata. Tindakan apa, nyata seperti apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan? Tentu ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Apalagi kita dapat kesempatan hidup di dunia ini, tentu kita bisa memuliakan Tuhan dengan hidup ini. Bagaimana kita bisa melayani Tuhan dengan hidup ini? Bagaimana kita bisa melayani pekerjaan Tuhan di bumi ini? Kalau kita berjemaat di sebuah gereja, mari kita datang beribadah dengan sungguh-sungguh. Mari kita datang dengan membawa hati yang tulus. Mari kita datang dengan motivasi yang benar. Mari kita datang dengan penuh kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, menghadap Tuhan. Datang dalam ibadah-ibadah kita dengan hati yang menyembah. Datang menghadap Tuhan dengan kerinduan yang amat sangat untuk berjumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih jiwa kita. Kita datang dengan membawa hidup kita. Memang, untuk kita bisa melakukan hal seperti itu, tentu harus ada pengorbanan yang dilakukan. Kita harus berkorban secara waktu. Kita harus berkorban secara pikiran. Kita harus berkorban secara hati kita. Kita harus berkorban banyak hal mungkin. Tapi itulah satu tindakan nyata untuk kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Pengorbanan yang sudah kita lakukan itu tidak bisa diukur atau tidak bisa dibandingkan dengan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima selama kita hidup. Setiap berkat yang engkau terima dari Tuhan, kalau Tuhan berbicara, hitung berkatmu satu-satu. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa mulai menghitung berkat Tuhan apa saja yang kita alami, kita nikmati sampai dengan saat ini. Lalu seberapa banyak engkau sudah mengucap syukur kepada Tuhan? Bentuk ucapan syukur seperti apa yang sudah engkau nyatakan kepada Tuhan? Apa yang engkau sudah kembalikan kepada Tuhan? Apakah waktumu, hidupmu, pikiranmu? Apakah engkau sudah mulai belajar untuk melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh? Bersaksi sebagai salah satu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan bagi orang lain. Lalu kita memuji, menyembah Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena memang Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Mari ungkapkan rasa syukurmu dengan satu tindakan nyata di hadapan Tuhan. Sebagai bentuk bahwa kita semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Kita memiliki janji yang kekal. Kita memiliki harapan yang kekal. Mari dengan janji dan harapan ini, kita menjadi orang-orang yang selalu mengucap syukur dan mengungkapkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan dan sesama manusia untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan mulai hari ini, hidup kita akan dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Karena ucapan syukur itu selalu ada dalam hidup kita. Dan kita nyatakan dengan jelas
dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Ini berkat firman Tuhan buat kita malam hari ini. Selamat beristirahat dalam hadirat Tuhan. Selamat tidur. Tuhan Yesus memberkati kita semua malam ini. Amin.